that we could intercept and destroy strategic ballistic missiles before they reached our own soil or that of our allies. Selama puluhan tahun, Uni Soviet berdiri sebagai satu-satunya kekuatan yang benar-benar mampu menandingi Amerika Serikat. Negara ini memiliki ribuan hulu ledak nuklir, angkatan darat terbesar di dunia, program antariksa yang mampu bersaing dengan Washington, serta jaringan negara satelit yang membentang dari Eropa Timur hingga Asia Tengah. Dalam tatanan politik abad ke-20, dunia tidak berputar di bawah satu pusat kekuasaan. Dunia terbagi ke dalam dua blok besar dan Moskow memimpin salah satunya. Namun akhir dari negara sebesar itu datang dengan cara yang tidak biasa. Uni Soviet tidak dihancurkan oleh invasi asing. Tank Amerika tidak pernah memasuki Moskow. Tidak ada pertempuran langsung antara dua adidaya ini di medan perang terbuka. Meski memiliki kekuatan militer yang sanggup memicu perang global, Uni Soviet justru runtuh dari dalam, lalu menghilang dari peta politik dunia pada tahun 1991. Pertanyaannya kemudian bukan sekadar bagaimana Uni Soviet bisa runtuh, melainkan bagaimana sebuah negara yang memiliki persenjataan nuklir, angkatan bersenjata dalam jumlah besar, dan wilayah pengaruh yang membentang luas dapat dilumpuhkan tanpa perang langsung. Faktor apa yang perlahan menggerogoti fondasi kekuatannya? Kebijakan apa yang dipilih Amerika Serikat untuk menekan kelemahan tersebut? Dan bagaimana persaingan yang dijalankan melalui ekonomi, teknologi, energi, dan perang proksi mampu menghasilkan dampak yang jauh lebih besar daripada konfrontasi militer secara terbuka? Inilah kisah tentang Uni Soviet yang perlahan didorong menuju kehancurannya. Tentang bagaimana persaingan global dijalankan melalui anggaran, teknologi, minyak, propaganda, dan krisis internal. Dan tentang bagaimana tekanan yang dibangun selama bertahun-tahun akhirnya memecah negara yang semula tampak terlalu besar untuk runtuh. Pada dekade 1970-an, Uni Soviet masih tampak kokoh dari luar. Negara ini mempertahankan posisinya sebagai adidaya militer, memperluas pengaruh geopolitik, dan terus menampilkan citra stabil di bawah kepemimpinan Leonid Brezhnev. Namun di balik kesan tersebut, fondasi ekonominya mulai menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Pertumbuhan melambat, produktivitas menurun, dan sistem ekonomi yang sangat terpusat semakin kesulitan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jumlah besar secara efisien. Akar persoalannya terletak pada struktur ekonomi komando yang kaku. Hampir seluruh keputusan produksi ditentukan oleh birokrasi pusat melalui target-target 5 tahunan. Keberhasilan pabrik diukur dari kemampuannya memenuhi angka produksi, bukan dari kualitas barang maupun kebutuhan nyata masyarakat. Akibatnya, para manajer lebih berfokus mengejar kuota daripada meningkatkan efisiensi. Barang memang diproduksi dalam jumlah besar, tetapi seringkali tidak sesuai kebutuhan, berkualitas rendah, atau terlambat sampai ke tangan warga. Di banyak kota, antrean untuk memperoleh daging, susu, sepatu, hingga kebutuhan rumah tangga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ketidakefisienan ini semakin diperparah oleh cara negara menentukan prioritas pembangunan. Sejak lama, Kremlin menempatkan industri berat, sektor pertahanan, dan berbagai industri strategis sebagai penerima utama sumber daya nasional. Baja, mesin, rudal, tank, dan perlengkapan industri memperoleh pasokan bahan baku, energi, serta tenaga kerja terbaik. Sebaliknya, industri yang memproduksi barang konsumsi tidak mendapat perhatian yang sama. Akibatnya, Uni Soviet mampu membangun kekuatan militer dalam skala besar, tetapi kesulitan menyediakan kebutuhan sehari-hari masyarakat secara konsisten. Di bawah Brezhnev, ketimpangan tersebut tidak dibenahi. Pemerintah justru berupaya menjaga stabilitas politik dengan memperluas subsidi, mempertahankan harga barang tetap rendah, dan meningkatkan belanja negara untuk menutup berbagai kelemahan sistem. Kebijakan ini memang berhasil meredam gejolak sosial dalam jangka pendek, tetapi tidak menyentuh akar persoalannya. Produktivitas pertanian tetap rendah.
distribusi tetap tidak efisien, sementara korupsi birokrasi semakin mengakar. Banyak pejabat daerah memanipulasi laporan produksi agar terlihat memenuhi target, sehingga pemerintah pusat menerima data yang jauh lebih baik daripada kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dalam situasi seperti inilah lonjakan harga minyak dunia memberi Uni Soviet ruang bernapas yang sangat besar. Krisis energi global pada tahun 1973 kemudian kembali terjadi pada akhir dekade yang sama, mendorong harga minyak melonjak tajam. Bagi Moskow, kondisi ini berarti masuknya devisa dalam jumlah besar dari ekspor minyak dan gas, terutama ke negara-negara Eropa. Pendapatan tersebut memungkinkan pemerintah membeli gandum dari luar negeri, mengimpor teknologi tertentu, serta menutup berbagai kekurangan ekonomi domestik tanpa harus melakukan reformasi yang lebih mendasar. Masuknya pendapatan energi dalam jumlah besar menciptakan kesan bahwa sistem ekonomi Soviet masih berjalan dengan baik. Negara tetap mampu membiayai anggaran yang besar, mempertahankan belanja militer, dan menjaga berbagai subsidi sosial. Dari luar, Kremlin masih tampak memiliki kapasitas sebagai negara adidaya. Namun di balik itu, kelemahan struktural yang telah lama berkembang tidak pernah benar-benar diperbaiki. Pendapatan minyak lebih sering digunakan untuk menutup kekurangan yang terus muncul daripada meningkatkan efisiensi ekonomi. Dengan kata lain, minyak tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi Uni Soviet. Ketergantungan inilah yang perlahan berubah menjadi risiko baru. Semakin besar anggaran negara bergantung pada ekspor energi, semakin rentan Uni Soviet terhadap perubahan harga komoditas dunia yang berada di luar kendalinya. Selama harga minyak tetap tinggi, berbagai kelemahan sistem masih dapat disamarkan. Namun ketika sebagian besar ruang fiskal mulai bertumpu pada satu sumber pendapatan, kemampuan Kremlin untuk menghadapi guncangan ikut menyempit. Fondasi yang sejak awal rapuh memang masih berdiri, tetapi kini bergantung pada kondisi pasar global. Dan ketika arah kebijakan di Washington berubah drastis pada awal dekade 1980-an, kelemahan yang selama ini tertutup mulai menghadapi tekanan yang jauh lebih besar. Menjelang akhir dekade 1970-an, banyak kalangan di Amerika Serikat menilai bahwa posisi Washington dalam Perang Dingin mulai kehilangan momentum. Setelah lebih dari satu dekade menjalankan kebijakan détente, hubungan yang lebih lunak dengan Moskow tidak menghasilkan perubahan mendasar dalam keseimbangan kekuatan. Uni Soviet tetap memperluas pengaruhnya di berbagai kawasan, mulai dari Afrika hingga Asia, sambil mempertahankan kekuatan militer darat yang sangat besar di Eropa. Di dalam negeri, kekalahan di Vietnam, krisis penyanderaan di Iran, serta kesan bahwa pemerintah tidak mampu merespons tantangan global memperkuat anggapan bahwa kebijakan luar negeri Amerika telah kehilangan arah dan daya tekan. Dalam situasi seperti itulah Ronald Reagan memenangkan pemilihan presiden pada tahun 1980. Terpilihnya Reagan bukan sekadar pergantian pemimpin, tetapi juga menandai perubahan besar dalam cara Washington memandang Perang Dingin. Berbeda dengan pendahulunya yang berupaya menjaga stabilitas melalui kompromi dan pengendalian krisis, Reagan datang dengan agenda anti-komunis yang jauh lebih terbuka. Ia meyakini bahwa Uni Soviet bukan lawan yang cukup dihadapi melalui keseimbangan kekuatan, melainkan lawan yang harus ditekan secara sistematis hingga kemampuan bersaingnya terus melemah. Dalam berbagai pidatonya, Reagan menolak anggapan bahwa persaingan dengan Moskow hanya perlu dikelola agar tidak berubah menjadi perang. Baginya, persaingan tersebut adalah kompetisi jangka panjang yang dapat dimenangkan apabila Amerika memanfaatkan seluruh keunggulan ekonomi, teknologi, dan industrinya. Perubahan cara pandang ini segera tercermin dalam arah kebijakan pemerintahannya. Détente yang sebelumnya menjadi kerangka utama hubungan kedua negara tidak lagi menempati posisi yang sama. Washington mulai melihat berbagai kelemahan struktural Soviet sebagai sasaran yang dapat ditekan melalui kebijakan luar negeri.
tekanan diplomatik diperkeras, retorika ideologis semakin tajam, dan berbagai kebijakan baru dirancang untuk memaksa Moskow mengeluarkan sumber daya yang lebih besar demi mempertahankan statusnya sebagai negara adidaya. Tujuannya bukan memicu perang langsung, melainkan membuat Uni Soviet terus bereaksi terhadap tekanan yang sengaja diarahkan pada titik-titik paling rentan dalam sistemnya. Strategi tersebut bertumpu pada satu perhitungan yang sederhana. Amerika Serikat memiliki ekonomi yang jauh lebih fleksibel, pasar modal yang lebih dalam, serta kemampuan teknologi yang berkembang lebih cepat dibandingkan sistem ekonomi komando Soviet. Selama persaingan masih berkisar pada perlombaan jumlah pasukan atau persenjataan konvensional, Moskow masih mampu mengimbanginya. Namun apabila kompetisi bergeser ke bidang yang menuntut inovasi teknologi, investasi bernilai sangat besar, dan kemampuan beradaptasi secara cepat, beban yang lebih berat akan jatuh kepada Uni Soviet. Karena itu, strategi Washington tidak lagi hanya berfokus pada penahanan militer, sebagaimana pada fase awal Perang Dingin. Kini sasarannya adalah mengeksploitasi berbagai kelemahan Soviet secara bersamaan, ketergantungan pada belanja pertahanan, stagnasi teknologi sipil, ekonomi yang tidak efisien, serta kebutuhan politik untuk terus mempertahankan citra sebagai negara yang setara dengan Amerika. Di bawah pemerintahan Reagan, tekanan tersebut kemudian diterapkan melalui berbagai jalur yang saling mendukung. Amerika mempercepat modernisasi militernya, memperkuat posisinya di berbagai kawasan konflik, serta meningkatkan dukungan terhadap pihak-pihak yang berhadapan dengan kepentingan Soviet. Pada saat yang sama, Washington memperketat pembatasan transfer teknologi strategis dan memperkuat koordinasi dengan sekutu-sekutu Barat untuk mempersempit ruang gerak ekonomi Moskow. Setiap langkah dirancang agar Kremlin terus dihadapkan pada pilihan yang sama-sama mahal, mengikuti tekanan Amerika dengan biaya yang semakin besar, atau menahan diri dengan risiko kehilangan kredibilitas di hadapan lawan maupun negara-negara sekutunya sendiri. Dengan demikian, perubahan di Washington bukan sekadar pergantian gaya kepemimpinan, ia mengubah cara Amerika menjalankan Perang Dingin. Persaingan tidak lagi diarahkan terutama untuk menjaga keseimbangan, melainkan untuk memaksa lawan bertahan di medan yang paling menguras sumber dayanya. Dan tidak lama setelah strategi ini mulai dijalankan, Washington memperkenalkan kebijakan yang menjadi simbol paling nyata dari pendekatan baru tersebut. Sebuah proyek pertahanan berteknologi tinggi dengan skala yang belum pernah ada sebelumnya, yang segera mengguncang perhitungan strategis di Moskow. Perubahan strategi Washington segera tercermin dalam kebijakan yang nyata. Pada awal dekade 1980-an, pemerintahan Ronald Reagan mendorong kenaikan besar dalam anggaran pertahanan Amerika Serikat. Dana dialokasikan untuk memodernisasi triad nuklir, mengembangkan pembom strategis baru, rudal balistik, armada laut, sistem komando, serta berbagai program riset teknologi militer mutakhir. Bagi Amerika, peningkatan ini masih dapat ditopang oleh ekonomi yang besar dan sistem pembiayaan yang fleksibel. Namun bagi Uni Soviet, pesan yang diterima jauh lebih serius. Washington tidak lagi sekadar mempertahankan keseimbangan kekuatan, tetapi mulai berupaya mengubah medan persaingan itu sendiri. Perubahan tersebut mencapai puncaknya pada Maret tahun 1983 ketika Reagan mengumumkan Strategic Defense Initiative atau SDI. Program ini menawarkan gagasan yang pada masanya terdengar seperti fiksi ilmiah, membangun sistem pertahanan yang mampu mencegat rudal nuklir musuh sebelum mencapai wilayah Amerika Serikat. Konsep tersebut mencakup pemanfaatan satelit, sensor antariksa, laser, dan berbagai teknologi pencegat lainnya untuk menghancurkan rudal balistik di luar atmosfer. Secara teknis, banyak komponen SDI masih berada jauh dari tahap operasional.
Namun dalam strategi internasional, yang paling menentukan bukan hanya apakah sistem itu segera dapat diwujudkan, melainkan bagaimana lawan akan bereaksi terhadap kemungkinan bahwa suatu hari sistem tersebut benar-benar berhasil. Selama puluhan tahun, keseimbangan nuklir menjadi fondasi utama yang mencegah pecahnya perang langsung antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sejak akhir dekade 1960-an, hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet bertumpu pada prinsip mutually assured destruction atau saling menghancurkan. Kedua negara sama-sama menyadari bahwa setiap serangan nuklir akan dibalas dengan kehancuran yang setara. Karena tidak ada pihak yang dapat lolos dari serangan balasan, perang nuklir dianggap dapat dicegah. SDI mulai mengguncang logika tersebut. Apabila Amerika suatu hari mampu membangun sistem pertahanan yang cukup efektif untuk mengurangi atau bahkan menahan serangan balasan Soviet, maka keseimbangan yang selama ini menjadi penopang stabilitas nuklir bisa berubah. Karena itu, Moskow tidak memandang SDI sebagai sekadar proyek penelitian. Mereka melihatnya sebagai ancaman terhadap kredibilitas seluruh kemampuan pencegahan nuklir yang telah dibangun selama puluhan tahun. Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Selama bertahun-tahun, Uni Soviet mempertahankan statusnya sebagai negara adidaya dengan menjaga keseimbangan jumlah rudal, hulu ledak, dan sistem peluncur terhadap Amerika Serikat. Namun SDI menggeser arah kompetisi ke bidang yang sama sekali berbeda. Kini persoalannya bukan lagi siapa memiliki rudal lebih banyak, melainkan siapa yang mampu menguasai teknologi pertahanan paling maju. Bagi Soviet, perubahan ini jauh lebih sulit dihadapi. Mereka tidak cukup hanya memproduksi lebih banyak rudal, tetapi juga harus mengejar kemajuan di bidang elektronika, komputasi, sensor, hingga teknologi antariksa, bidang-bidang yang justru menjadi kelemahan industri Soviet dibandingkan Amerika. Disinilah dampak utama SDI mulai terlihat. Bahkan sebelum sistem tersebut benar-benar dibangun, Kremlin sudah dipaksa menghitung berbagai kemungkinan untuk menghadapinya. Mereka harus mempertimbangkan apakah akan mengembangkan teknologi tandingan, menciptakan sistem yang mampu menembus pertahanan Amerika, atau membangun kemampuan baru untuk mengimbangi perubahan tersebut. Apapun pilihannya, semuanya membutuhkan investasi besar pada penelitian militer, sistem peluncur generasi baru, teknologi umpan palsu, manuver rudal, hingga berbagai perangkat penembus pertahanan. Dengan kata lain, Amerika cukup menciptakan ancaman teknologi masa depan untuk memaksa Uni Soviet mengeluarkan biaya yang sangat besar pada masa sekarang. Masalahnya, beban baru ini jatuh pada ekonomi yang sejak lama telah mengalami berbagai kelemahan struktural. Namun kebutuhan menjaga keseimbangan strategis membuat sektor pertahanan kembali memperoleh prioritas tertinggi. Insinyur terbaik, fasilitas riset utama, bahan baku penting, dan kapasitas industri paling maju terus diarahkan untuk kepentingan militer. Akibatnya, tekanan terhadap sektor sipil semakin besar. Modernisasi industri umum kembali tertunda. Barang konsumsi tetap langka, sementara pemerintah harus terus menutup berbagai kekurangan domestik sambil membiayai perlombaan teknologi yang semakin mahal. Bagi Reagan, nilai SDI tidak hanya terletak pada kemungkinan manfaat militernya, tetapi juga pada dampak ekonominya terhadap Uni Soviet. Program ini memindahkan persaingan ke arena yang paling menguntungkan bagi Amerika sekaligus paling merugikan bagi sistem komando Soviet. Semakin serius Kremlin berusaha mengimbangi SDI, semakin besar pula sumber daya yang harus mereka korbankan. Reaksi Moskow menunjukkan bahwa strategi tersebut berhasil menciptakan tekanan, bukan hanya secara psikologis, tetapi juga secara fiskal. Dengan demikian, SDI menjadi semacam perangkap strategis, sebuah proyek yang bahkan sebelum benar-benar beroperasi sudah mampu memaksa lawannya mengeluarkan biaya yang sangat besar. Dan ketika anggaran pertahanan Soviet semakin tersedot untuk mempertahankan keseimbangan strategis tersebut, tekanan lain datang dari arah yang berbeda.
Di perbatasan selatan, intervensi militer yang semula diperkirakan hanya berlangsung singkat perlahan berubah menjadi perang panjang yang menguras anggaran, perlengkapan, dan moral pasukan dalam skala yang jauh lebih besar. Sementara Washington meningkatkan tekanan melalui perlombaan teknologi dan anggaran pertahanan, Uni Soviet juga menghadapi tekanan lain yang tidak kalah mahal. Tekanan ini sebenarnya telah bermula beberapa tahun sebelumnya, ketika pada Desember tahun 1979 pasukan Soviet memasuki Afghanistan. Pada awalnya, intervensi tersebut dirancang sebagai operasi terbatas untuk menyelamatkan rezim komunis sekutunya yang sedang goyah. Pemerintah di Kabul yang dipimpin Partai Demokratik Rakyat Afghanistan menghadapi pemberontakan luas, konflik internal, dan hilangnya kendali atas banyak wilayah. Moskow khawatir jatuhnya rezim ini akan membuka ruang bagi kekuatan Islam politik yang tidak bersahabat di dekat perbatasan selatan Soviet, sekaligus melemahkan posisi geopolitiknya di Asia Tengah. Karena itu, Kremlin berharap dapat menstabilkan pemerintahan, mengganti kepemimpinan yang dianggap tidak lagi dapat diandalkan, lalu menarik pasukannya dalam waktu yang relatif singkat. Tahap awal operasi memang berlangsung sesuai rencana. Pasukan khusus Soviet bergerak ke Kabul, Presiden Hafizullah Amin disingkirkan, dan Babrak Karmal diangkat sebagai pemimpin baru yang lebih dekat dengan Moskow. Namun setelah kendali atas ibu kota berhasil diamankan, persoalan yang sebenarnya justru mulai muncul. Pemerintah Afghanistan tetap lemah di luar pusat-pusat kota. Struktur negara tidak mampu menguasai wilayah pedesaan, dan perlawanan bersenjata berkembang di berbagai provinsi. Uni Soviet tidak lagi menghadapi sekadar perebutan kekuasaan di Kabul, melainkan perang gerilya yang tersebar di pegunungan, desa-desa terpencil, dan jalur perbatasan yang hampir mustahil dikendalikan sepenuhnya. Bagi Amerika Serikat, invasi ini menghadirkan peluang strategis yang sulit diabaikan. Washington tidak perlu mengirim pasukannya sendiri untuk berhadapan langsung dengan Soviet. Afghanistan menyediakan medan yang ideal bagi perang proksi, cukup jauh dari wilayah inti Amerika, tetapi berada tepat di dekat perbatasan selatan Uni Soviet. Pemerintahan Jimmy Carter mulai merespons invasi tersebut dengan memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok perlawanan Afghanistan. Ketika Ronald Reagan mulai menjabat, kebijakan itu tidak dihentikan, melainkan diperluas dalam skala yang jauh lebih besar. Tujuannya bukan sekadar membantu mujahidin bertahan, tetapi mengubah intervensi Soviet menjadi perang yang panjang, mahal, dan sulit dimenangkan. Instrumen utama dari strategi tersebut adalah Operasi Cyclone, salah satu program rahasia terbesar dalam sejarah CIA. Melalui kerjasama dengan Pakistan, khususnya Badan Intelijen ISI, Amerika menyalurkan dana, persenjataan, pelatihan, dan dukungan logistik kepada berbagai faksi mujahidin. Arab Saudi turut memberikan pembiayaan sehingga skala bantuan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahap awal, bantuan tersebut berupa senjata ringan, amunisi, ranjau, dan perlengkapan komunikasi. Seiring berjalannya perang, kualitas dukungan terus meningkat. Perubahan paling besar terjadi ketika Amerika mulai memasok rudal anti pesawat Stinger pada pertengahan dekade 1980-an. Pada awalnya, helikopter dan pesawat serang Soviet merupakan tulang punggung operasi militer di Afghanistan. Kekuatan udara memberi keunggulan mobilitas, dukungan tembakan, dan kemampuan menyerang basis gerilyawan di wilayah yang sulit dijangkau pasukan darat. Masuknya Stinger mulai mengubah keseimbangan tersebut. Mujahidin kini memiliki senjata portabel yang efektif untuk menembak jatuh helikopter maupun pesawat yang terbang rendah. Risiko operasi udara meningkat tajam, sementara salah satu keunggulan taktis terbesar Soviet perlahan mulai terkikis. Dampaknya tidak berhenti pada aspek militer. Setiap helikopter yang jatuh berarti hilangnya peralatan bernilai tinggi, awak yang membutuhkan waktu lama untuk dilatih, serta biaya penggantian yang semakin membebani logistik. Pemerintah Afghanistan yang didukung Moskow juga gagal membangun legitimasi politik yang kuat.
Akibatnya, Uni Soviet terus mengeluarkan biaya perang yang semakin besar tanpa memperoleh stabilitas yang sejak awal menjadi tujuan intervensinya. Di dalam negeri, dampak perang mulai semakin sulit disembunyikan. Peti-peti jenazah berdatangan dari Afghanistan. Para veteran kembali dengan luka fisik maupun trauma psikologis. Sementara kisah mengenai korupsi, kekacauan komando, dan kerasnya medan perang perlahan menyebar ke masyarakat. Meskipun pemerintah tetap berusaha mengendalikan informasi, konflik yang berkepanjangan membuat jarak antara propaganda resmi dan kenyataan di lapangan semakin sulit dipertahankan. Bagi militer Soviet, Afghanistan berubah menjadi perang tanpa kemenangan yang jelas. Bagi negara, perang itu menjadi pengeluaran jangka panjang pada saat Kremlin juga harus mengalokasikan anggaran yang semakin besar untuk mempertahankan perlombaan strategis melawan Amerika Serikat. Disinilah strategi perang proksi Washington mulai menunjukkan hasilnya. Amerika tidak perlu mengalahkan Uni Soviet secara langsung di medan perang. Cukup dengan memastikan konflik terus berlangsung, biaya terus meningkat, dan peluang kemenangan tetap tidak pasti. Afghanistan mengikat puluhan ribu personel Soviet dalam perang yang tidak memberikan keuntungan strategis sebanding dengan pengorbanannya. Semakin lama konflik berlangsung, semakin besar pula tekanan terhadap ekonomi, militer, dan legitimasi politik Moskow. Namun bahkan perlombaan senjata dan perang Afghanistan belum menjadi tekanan paling berat yang harus dihadapi Uni Soviet. Ketika pengeluaran militer terus meningkat dan ruang fiskal semakin menyempit, sumber pemasukan yang selama ini menopang seluruh sistem justru mulai terguncang. Serangan berikutnya tidak datang melalui rudal ataupun medan perang, melainkan melalui komoditas yang selama bertahun-tahun menjadi penyangga utama ekonomi Soviet, minyak dan gas. Ketika perlombaan senjata dan perang di Afghanistan terus membebani Uni Soviet, tekanan lain datang dari sisi yang berbeda. Pada awal dekade 1980-an, penyangga terpenting ekonomi Soviet masih berasal dari ekspor energi. Minyak dan gas menyediakan aliran mata uang asing yang dibutuhkan untuk membeli gandum, mengimpor teknologi, serta memenuhi berbagai kebutuhan yang tidak mampu dipenuhi secara efisien oleh ekonomi domestik. Selama harga minyak dunia tetap tinggi, Kremlin masih memiliki ruang untuk menutup berbagai kelemahan internal, mempertahankan belanja pertahanan, dan menjaga citra sebagai negara adidaya. Karena itu, ketika persaingan dengan Amerika semakin meningkat, sektor energi menjadi salah satu titik paling rentan dalam sistem Soviet. Washington memahami kerentanan tersebut. Pemerintahan Ronald Reagan tidak hanya menekan Soviet melalui perlombaan senjata dan perang proksi, tetapi juga melihat pasar energi global sebagai medan persaingan strategis. Dalam konteks ini, hubungan Amerika Serikat dengan Arab Saudi menjadi sangat penting. Riyadh merupakan produsen minyak dengan kapasitas cadangan yang besar dan kemampuan meningkatkan produksi jauh lebih cepat dibandingkan banyak negara lain. Apabila Arab Saudi membuka keran produksinya secara besar-besaran, dampaknya tidak hanya dirasakan pasar minyak dunia, tetapi juga negara-negara yang sangat bergantung pada ekspor energi untuk membiayai anggaran mereka. Sepanjang pertengahan dekade 1980-an, kepentingan Washington dan Riyadh semakin bertemu. Amerika menginginkan tekanan ekonomi tambahan terhadap Soviet, sementara Arab Saudi memiliki kepentingannya sendiri untuk merebut kembali pangsa pasar dan menekan produsen lain di dalam OPEC. Setelah beberapa tahun membatasi produksi demi menjaga harga tetap tinggi, Arab Saudi mengubah kebijakannya dan meningkatkan produksi minyak secara tajam. Pasokan dunia pun melonjak pada saat permintaan tidak tumbuh cukup cepat untuk menyerapnya. Akibatnya, harga minyak turun drastis. Dalam waktu yang relatif singkat, pasar yang sebelumnya menjadi sumber keuntungan besar bagi negara-negara pengekspor berubah menjadi sumber tekanan fiskal. Bagi negara dengan struktur ekonomi yang lebih beragam, penurunan harga tersebut memang menimbulkan kerugian, tetapi masih dapat diimbangi melalui berbagai penyesuaian.
Bagi Uni Soviet, dampaknya jauh lebih berat. Sebagian besar ruang fiskalnya telah bergantung pada pendapatan ekspor energi. Ketika harga minyak jatuh, pemasukan devisa yang selama ini menopang pembelian impor sekaligus membiayai berbagai kebutuhan negara ikut menyusut secara signifikan. Penurunan tersebut menghantam titik yang paling sulit digantikan. Uni Soviet membutuhkan mata uang asing, bukan sekadar rubel, untuk membeli gandum dari luar negeri, memperoleh peralatan industri tertentu, serta mempertahankan hubungan dagang dengan berbagai mitra internasional. Ketika pemasukan devisa dari ekspor minyak menurun, kemampuan pemerintah untuk menutup berbagai kelemahan ekonomi domestik ikut melemah. Kremlin tidak lagi dapat dengan mudah menggunakan pendapatan energi untuk menambal kegagalan produksi di dalam negeri. Setiap penurunan harga minyak secara langsung mempersempit ruang geraknya, baik dalam bidang ekonomi maupun strategi. Dampaknya segera menjalar ke seluruh struktur negara. Belanja pertahanan tetap harus dipertahankan karena perlombaan senjata dengan Amerika masih berlangsung. Biaya perang di Afghanistan juga terus mengalir tanpa tanda-tanda akan segera berakhir. Di saat yang sama, subsidi pangan dan harga domestik tetap harus dipertahankan demi mencegah gejolak sosial di dalam negeri. Namun, sumber pendapatan yang selama ini memungkinkan semua beban tersebut dibiayai mulai menyusut dengan cepat. Dalam kondisi seperti itu, sistem ekonomi komando Soviet tidak memiliki keluasan untuk beradaptasi. Pemerintah tidak dapat dengan cepat menciptakan sektor ekspor baru, meningkatkan efisiensi industri, ataupun membiarkan harga domestik mengikuti mekanisme pasar tanpa menanggung risiko politik yang besar. Inilah yang membuat jatuhnya harga minyak menjadi tekanan yang sangat menentukan. Ia tidak menghancurkan Uni Soviet melalui kekuatan militer, melainkan dengan melemahkan sumber daya yang selama ini menjaga seluruh sistem tetap berjalan. Bagi Washington, kondisi ini memperbesar efektivitas seluruh strategi yang telah dijalankan sebelumnya. Perlombaan senjata memaksa Kremlin terus meningkatkan pengeluaran. Perang di Afghanistan membuat pengeluaran tersebut tidak menghasilkan keuntungan strategis yang sebanding. Sementara itu, jatuhnya harga minyak justru mengurangi sumber utama yang membiayai keduanya. Tekanan-tekanan yang semula berjalan pada jalurnya masing-masing kini mulai saling memperkuat, sehingga krisis Uni Soviet tidak lagi terbatas pada satu sektor, melainkan merambat ke hampir seluruh sendi negara. Pada titik inilah kelemahan ekonomi Soviet mulai berubah menjadi ancaman terhadap kelangsungan sistem itu sendiri. Negara itu masih memiliki tentara yang besar, persenjataan nuklir, dan wilayah yang sangat luas. Namun kemampuan fiskalnya untuk menopang seluruh beban tersebut terus menurun. Di tengah tekanan yang semakin berat, kepemimpinan lama tidak lagi tampak mampu menawarkan jalan keluar. Dan ketika keadaan semakin mendesak, seorang pemimpin baru naik ke puncak Kremlin dengan janji melakukan restrukturisasi besar demi menyelamatkan negara yang mulai kehilangan napas. Pada tahun 1985, Mikhail Gorbachev naik memimpin Uni Soviet dalam keadaan yang jauh berbeda dari citra adidaya yang masih dipertahankan negara itu di mata dunia. Pertumbuhan ekonomi terus melambat, pendapatan dari ekspor energi mulai menurun, perang di Afghanistan masih menguras sumber daya, sementara sistem produksi dalam negeri semakin kehilangan efisiensi. Setelah kematian berturut-turut para pemimpin lanjut usia di Kremlin, kemunculan Gorbachev menandai lahirnya generasi baru di pucuk kepemimpinan. Gorbachev tidak datang untuk membubarkan Uni Soviet. Sebaliknya, ia berusaha menyelamatkannya melalui serangkaian reformasi dari dalam. Menurut penilaiannya, persoalan utama bukan terletak pada kurangnya sumber daya, melainkan pada cara sistem Soviet mengelola sumber daya tersebut. Ekonomi komando yang terlalu kaku telah melahirkan stagnasi berkepanjangan. Pabrik lebih berorientasi memenuhi target birokrasi daripada kebutuhan masyarakat. Inovasi berjalan lambat, produktivitas terus menurun, dan sektor sipil semakin tertinggal. Jika pola lama terus dipertahankan, krisis yang sudah berlangsung hanya akan semakin dalam. Jawaban utama yang ia tawarkan adalah perestroika atau restrukturisasi.
Melalui kebijakan ini, Gorbachev berupaya memberi ruang gerak yang lebih besar kepada perusahaan-perusahaan negara, mengurangi sebagian kendali birokrasi pusat, dan mendorong efisiensi ekonomi. Sejumlah reformasi memungkinkan manajer pabrik mengambil keputusan yang lebih mandiri, memperkenalkan unsur keuntungan sebagai ukuran kinerja, serta membuka ruang terbatas bagi koperasi dan kegiatan ekonomi semi swasta. Tujuannya bukan mengganti sosialisme dengan kapitalisme, melainkan membuat sistem ekonomi Soviet lebih adaptif tanpa meninggalkan fondasi dasarnya. Namun justru disinilah persoalan baru muncul. Reformasi ekonomi dijalankan di atas struktur yang selama puluhan tahun dibangun untuk mengendalikan hampir seluruh aktivitas produksi dari pusat. Ketika sebagian kontrol mulai dilonggarkan, sementara mekanisme pasar belum benar-benar terbentuk, banyak sektor justru terjebak dalam ketidakpastian. Perusahaan memperoleh tanggung jawab yang lebih besar, tetapi tetap dibatasi oleh aturan lama. Harga masih ditentukan negara, rantai distribusi belum membaik, dan berbagai insentif baru sering bertabrakan dengan birokrasi yang belum berubah. Akibatnya, perestroika belum mampu menghadirkan perbaikan yang segera dirasakan masyarakat. Gorbachev kemudian menyadari bahwa hambatan tersebut bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan politik. Selama puluhan tahun, sistem Soviet bertahan melalui kontrol informasi yang ketat, disiplin partai, dan budaya birokrasi yang cenderung menyembunyikan kegagalan. Karena itu, ia meluncurkan kebijakan kedua yang dikenal sebagai glasnost atau keterbukaan. Melalui kebijakan ini, pemerintah mulai memberi ruang yang lebih luas bagi media, diskusi publik, dan kritik terhadap berbagai penyimpangan dalam negara. Harapannya, keterbukaan dapat memaksa birokrasi bekerja lebih jujur sekaligus membangun dukungan masyarakat terhadap agenda reformasi. Namun seperti perestroika, glasnost juga menghasilkan konsekuensi yang tidak sepenuhnya diperkirakan. Ketika sensor mulai dilonggarkan, berbagai persoalan yang selama bertahun-tahun disembunyikan perlahan muncul ke ruang publik. Kritik yang sebelumnya hanya beredar di kalangan elit mulai menjangkau masyarakat luas. Kepercayaan terhadap pemerintah yang semula ingin dipulihkan justru mulai diuji oleh semakin banyaknya informasi mengenai berbagai kelemahan sistem yang selama ini tidak pernah dibicarakan secara terbuka. Dengan demikian, perestroika dan glasnost lahir sebagai upaya menyelamatkan Uni Soviet, bukan membubarkannya. Keduanya dirancang untuk memperbaiki ekonomi yang stagnan sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat melalui reformasi yang tetap berada di bawah kendali negara. Namun setelah puluhan tahun bergantung pada kontrol informasi dan birokrasi yang tertutup, keterbukaan justru membuka ruang bagi berbagai persoalan lama yang selama ini tersembunyi. Apa yang semula dimaksudkan sebagai jalan keluar perlahan berubah menjadi tantangan baru yang semakin sulit dikendalikan oleh Kremlin. Ketika kebijakan glasnost mulai dijalankan, perubahan pertama yang paling terasa bukan datang dari pabrik atau kantor perencanaan, melainkan dari arus informasi. Surat kabar, majalah, dan siaran televisi mulai memuat berbagai persoalan yang selama bertahun-tahun dibatasi oleh sensor negara. Wartawan memperoleh ruang yang lebih luas untuk memberitakan kelangkaan pangan, buruknya layanan publik, pencemaran industri, hingga kondisi kehidupan masyarakat yang jauh dari gambaran resmi pemerintah. Bagi warga Uni Soviet, perubahan ini bukan sekadar pergeseran dalam cara media bekerja. Untuk pertama kalinya, negara mulai mengizinkan masyarakat melihat kenyataan yang selama ini hanya diketahui secara terbatas. Selama puluhan tahun, propaganda resmi menggambarkan sistem Soviet sebagai tatanan yang stabil, adil, dan terus bergerak menuju kemajuan.
Kekurangan barang dipandang sebagai persoalan sementara, kegagalan produksi jarang diakui, dan perbandingan dengan tingkat kesejahteraan di negara-negara barat hampir tidak pernah dibahas secara terbuka. Glasnost mulai mengikis gambaran tersebut. Media kini menampilkan laporan mengenai antrean panjang di toko-toko, rak yang kosong, rumah sakit dengan fasilitas yang tertinggal, hingga daerah-daerah yang belum menikmati hasil pembangunan sebagaimana dijanjikan negara. Berbagai persoalan yang sebelumnya hanya dialami secara pribadi, kini tampil sebagai kenyataan yang diakui secara nasional. Ketika pengalaman sehari-hari masyarakat mulai sejalan dengan apa yang mereka baca dan saksikan di media, kepercayaan terhadap narasi resmi pemerintah perlahan mulai terkikis. Keterbukaan juga membuka jalan bagi pengungkapan berbagai penyimpangan di dalam birokrasi partai dan negara. Kasus korupsi, penyalahgunaan jabatan, manipulasi data produksi, hingga jaringan privilege di kalangan elit semakin sering diberitakan. Masyarakat menyaksikan bahwa banyak pejabat yang selama ini berbicara atas nama kesetaraan sosial justru menikmati berbagai fasilitas khusus, mulai dari perumahan yang lebih baik, toko-toko eksklusif, layanan kesehatan istimewa, hingga akses terhadap barang-barang langka yang sulit diperoleh warga biasa. Kontras tersebut tidak hanya memicu kemarahan, tetapi juga menggerus legitimasi ideologi yang selama ini menjadi dasar kekuasaan negara. Semakin luas arus informasi, semakin sulit pula pemerintah mengendalikan arah perdebatan. Pada awalnya, Gorbachev berharap Glasnost akan membantu membersihkan birokrasi dan memperkuat agenda reformasinya. Namun keterbukaan justru memberi masyarakat ruang untuk mempertanyakan persoalan yang jauh lebih mendasar. Kritik tidak lagi berhenti pada perilaku pejabat tertentu atau kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Perhatian publik mulai beralih pada kelemahan sistem itu sendiri. Mengapa kelangkaan terus berulang? Mengapa birokrasi begitu sulit diperbaiki? Dan mengapa sebuah partai tunggal tetap memonopoli seluruh kekuasaan politik? Perubahan itu perlahan berkembang menjadi gerakan politik yang lebih luas. Diskusi mulai bermunculan di kampus, tempat kerja, dan berbagai organisasi masyarakat. Kelompok-kelompok informal lahir dengan tuntutan yang semakin beragam, mulai dari pemberantasan korupsi, pemilu yang lebih terbuka, otonomi yang lebih besar bagi republik-republik Soviet, hingga pengakuan atas berbagai pelanggaran negara pada masa lalu. Uni Soviet memang masih berdiri sebagai sebuah negara, tetapi monopoli pemerintah atas informasi dan kebenaran mulai runtuh. Ketika masyarakat tidak lagi menerima versi resmi negara sebagai satu-satunya penjelasan, kemampuan Kremlin untuk mengendalikan opini publik ikut melemah. Dengan demikian, Glasnost menghasilkan dampak yang jauh melampaui pelonggaran sensor. Keterbukaan tidak hanya mengungkap berbagai kelemahan yang selama ini tersembunyi, tetapi juga mengubah krisis ekonomi menjadi krisis legitimasi politik. Dan ketika kepercayaan terhadap sistem mulai terkikis dari dalam, pemerintah masih harus menghadapi satu kenyataan lain yang tidak kalah merusak. Perang panjang di Afghanistan ternyata juga tidak berakhir dengan kemenangan yang dijanjikan. Sementara Glasnost terus mengubah situasi politik di dalam negeri, konsekuensi dari perang Afghanistan juga mulai mencapai tahap yang sulit diabaikan oleh Kremlin. Konflik yang telah berlangsung hampir 1 dekade itu tidak lagi dipandang sebagai operasi luar negeri yang masih layak dipertahankan, melainkan sebagai beban yang terus menguras sumber daya negara. Biaya militer tetap mengalir, hasil politik hampir tidak berubah, sementara tekanan terhadap anggaran semakin berat. Di tengah perlambatan ekonomi, menurunnya pendapatan devisa, dan berbagai reformasi yang belum membuahkan hasil, mempertahankan perang tanpa prospek kemenangan menjadi keputusan yang semakin sulit dipertanggungjawabkan. Gorbachev kemudian mengubah arah kebijakan Soviet. Ia secara terbuka menyebut Afghanistan sebagai persoalan serius yang tidak bisa dibiarkan berlangsung tanpa akhir.
Berbeda dengan pendekatan para pendahulunya yang berusaha mempertahankan citra ketegasan Kremlin, kepemimpinan baru mulai mencari jalan keluar melalui diplomasi. Perundingan yang melibatkan Afghanistan, Pakistan, Amerika Serikat, dan Uni Soviet akhirnya mengarah pada kesepakatan Jenewa tahun 1988. Berdasarkan kesepakatan tersebut, penarikan pasukan Soviet dilakukan secara bertahap hingga pada Februari tahun 1989, personel terakhir resmi meninggalkan Afghanistan. Dengan itu berakhir pula hampir 1 dekade intervensi militer yang mahal tanpa menghasilkan kemenangan yang jelas. Secara administratif, keputusan tersebut dapat dijelaskan sebagai penyesuaian strategi. Namun secara politik, maknanya jauh lebih besar. Uni Soviet memasuki Afghanistan untuk mempertahankan rezim sekutu sekaligus menunjukkan bahwa mereka mampu mengendalikan lingkungan geopolitiknya. Ketika pasukan itu akhirnya ditarik, tujuan tersebut belum benar-benar tercapai. Pemerintah yang didukung Moskow memang masih bertahan untuk sementara waktu, tetapi perlawanan bersenjata tidak berhasil dipatahkan dan stabilitas yang diharapkan tidak pernah benar-benar terwujud. Bagi banyak pengamat, penarikan itu menunjukkan bahwa Kremlin menghentikan perang bukan karena misinya selesai, melainkan karena biaya yang harus ditanggung telah melampaui manfaat yang diperoleh. Dampaknya segera melampaui medan perang Afghanistan. Selama puluhan tahun, pengaruh Soviet tidak hanya dibangun melalui jumlah tank, rudal, atau personel militernya, tetapi juga oleh keyakinan bahwa Kremlin memiliki kemampuan dan kemauan politik untuk mempertahankan kepentingannya dimanapun diperlukan. Penarikan dari Afghanistan mulai mengubah persepsi tersebut. Untuk pertama kalinya, banyak pihak melihat bahwa kemampuan Uni Soviet untuk mempertahankan operasi militer jangka panjang ternyata memiliki batas yang semakin jelas. Kredibilitasnya sebagai negara adidaya memang tidak runtuh seketika, tetapi citra tentang kekuatan yang selalu mampu memaksakan kehendaknya mulai mengalami retakan. Di dalam negeri, dampaknya juga semakin sulit disembunyikan. Para veteran kembali dengan luka fisik maupun trauma psikologis, sementara keluarga korban harus menerima kenyataan bahwa pengorbanan bertahun-tahun tidak menghasilkan kemenangan yang dijanjikan. Dalam suasana glasnost, pemerintah tidak lagi memiliki ruang yang sama untuk mengendalikan narasi mengenai perang tersebut. Informasi mengenai biaya konflik, korban jiwa, dan berbagai persoalan di lapangan semakin mudah diketahui publik. Afghanistan perlahan berubah dari simbol ketegasan militer menjadi contoh bagaimana kepemimpinan Soviet dapat terjebak dalam perang yang panjang, mahal, dan pada akhirnya harus diakhiri tanpa hasil yang sebanding. Kesan melemahnya Kremlin segera dibaca oleh banyak pihak di luar Afghanistan. Di berbagai republik Soviet, kelompok nasionalis dan reformis mulai melihat bahwa pemerintah pusat tidak lagi tampak sekuat sebelumnya. Di Eropa Timur, pemerintahan komunis yang selama ini bertahan di bawah bayang-bayang intervensi Soviet juga mulai menghadapi masyarakat yang semakin berani menuntut perubahan. Jika Moskow bersedia mengakhiri perang yang telah menghabiskan begitu banyak sumber daya dan prestis, maka ancaman penggunaan kekuatan untuk mempertahankan seluruh blok Soviet pun perlahan kehilangan daya gentarnya. Dengan demikian, penarikan dari Afghanistan bukan sekadar mengakhiri satu operasi militer. Keputusan itu menjadi penanda bahwa Uni Soviet mulai membatasi komitmen geopolitiknya karena tidak lagi mampu menanggung seluruh beban yang selama ini menopang statusnya sebagai negara adidaya. Ketika reputasi militer mulai dipertanyakan, perubahan politik yang sedang berkembang di Eropa Timur pun memperoleh ruang yang jauh lebih besar untuk bergerak. Seiring meningkatnya tekanan di dalam negeri Uni Soviet, perubahan yang tidak kalah besar juga mulai terjadi di kawasan Eropa Timur. Retaknya wibawa militer Soviet mengubah perhitungan politik di negara-negara satelit yang selama puluhan tahun berada di bawah pengaruh Moskow.
Selama beberapa dekade, rezim-rezim komunis di kawasan ini bertahan bukan hanya karena menguasai aparat negara, tetapi juga karena semua pihak memahami satu hal. Jika kekuasaan mereka terancam runtuh, Uni Soviet dapat turun tangan seperti yang pernah dilakukan di Hungaria pada tahun 1956 dan Cekoslowakia pada tahun 1968. Namun ketika Mikhail Gorbachev menunjukkan bahwa ia tidak lagi ingin mempertahankan blok Soviet melalui intervensi militer, dasar ketakutan itu perlahan mulai menghilang. Ruang politik yang selama ini tertutup pun mulai terbuka. Polandia menjadi negara pertama yang memperlihatkan perubahan tersebut secara nyata. Sejak awal dekade 1980-an, gerakan Solidarność telah berkembang sebagai oposisi buruh yang terorganisasi di bawah kepemimpinan Lech Wałęsa. Dengan dukungan dari jaringan gereja Katolik, kalangan intelektual, dan para pekerja industri. Meskipun pernah ditekan melalui pemberlakuan darurat militer, gerakan ini tidak pernah benar-benar lenyap. Di balik layar, berbagai bentuk bantuan dari Barat terus mengalir melalui jalur-jalur rahasia. Dana, mesin cetak, mesin fotokopi, perangkat komunikasi, hingga dukungan logistik disalurkan melalui pemerintah Amerika Serikat, Serikat Buruh Barat, organisasi masyarakat, dan jaringan gereja Katolik. Bantuan tersebut memungkinkan infrastruktur oposisi tetap bertahan meskipun berada di bawah pengawasan ketat aparat keamanan. Dukungan itu memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekadar bantuan material. Gerakan oposisi di negara komunis tidak hanya membutuhkan keberanian politik, tetapi juga kemampuan untuk terus berorganisasi. Surat kabar bawah tanah harus tetap dicetak, jaringan komunikasi harus dipelihara, dan keluarga para aktivis yang ditahan tetap memerlukan dukungan. Berkat bantuan tersebut, Solidarność tidak sekadar bertahan sebagai simbol perlawanan, tetapi tetap menjadi organisasi yang siap bergerak ketika krisis ekonomi dan perubahan sikap Moskow mulai melemahkan posisi pemerintah Polandia. Menjelang akhir dekade 1980-an, tekanan itu mencapai titik balik. Pemerintah Polandia yang menghadapi utang besar, inflasi, dan ketidakpuasan sosial akhirnya bersedia membuka perundingan meja bundar dengan oposisi. Hasilnya adalah legalisasi kembali Solidarność serta penyelenggaraan pemilu semi bebas pada tahun 1989. Ketika oposisi meraih kemenangan telak, Polandia membentuk pemerintahan non-komunis pertama di blok timur sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Lebih penting lagi, Moskow tidak mengirim tank untuk membatalkan hasil tersebut. Bagi banyak negara lain di Eropa Timur, peristiwa ini menjadi bukti bahwa perubahan politik kini benar-benar mungkin terjadi. Efeknya segera menyebar ke berbagai negara satelit Soviet. Di Hungaria, para reformis mempercepat liberalisasi politik dan membuka perbatasan dengan Austria, sehingga ribuan warga Jerman Timur memperoleh jalur untuk melarikan diri ke barat. Di Cekoslowakia, demonstrasi mahasiswa dan gerakan sipil berkembang dengan cepat. Di Bulgaria, kepemimpinan lama mulai digantikan. Sementara di Rumania, perubahan berlangsung melalui kekerasan dan pertumpahan darah. Masing-masing negara memiliki dinamika yang berbeda, tetapi semuanya bergerak dalam konteks yang sama. Keyakinan bahwa Uni Soviet tidak lagi akan menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan rezim komunis setempat. Keputusan Gorbachev untuk tidak mengulangi doktrin Brezhnev menjadi faktor yang menentukan. Selama bertahun-tahun, doktrin tersebut memberi Moskow legitimasi untuk mencampuri urusan negara-negara satelit demi mempertahankan pemerintahan komunis. Kini, Gorbachev memilih membiarkan masing-masing negara menghadapi krisisnya sendiri. Dari sudut pandang reformasi, langkah ini sejalan dengan upaya mengurangi beban politik dan ekonomi yang ditanggung Uni Soviet. Namun dari sudut pandang geopolitik, keputusan itu berarti melepaskan alat utama yang selama ini menjaga blok timur tetap utuh. Ketika demonstrasi semakin membesar, pemerintah-pemerintah komunis tidak lagi memiliki keyakinan bahwa tentara Soviet akan datang menyelamatkan mereka. Puncak simbolis dari seluruh proses tersebut terjadi di Berlin pada November tahun 1989.
tembok Berlin yang selama puluhan tahun menjadi lambang pembelahan Eropa sekaligus dominasi Soviet di kawasan timur, akhirnya runtuh di bawah tekanan masyarakat dan kebingungan aparat. Ketika warga mulai memenuhi perbatasan dan penjaga kehilangan instruksi yang jelas, penghalang yang selama ini dijaga dengan ketat pun terbuka. Peristiwa itu bukan sekadar menandai perubahan di Jerman Timur, tetapi juga memperlihatkan kepada dunia bahwa kendali politik Uni Soviet atas Eropa Timur telah benar-benar retak. Bagi Moskow, kehilangan Eropa Timur berarti kehilangan sabuk pengaman strategis, jaringan rezim sekutu, dan salah satu pilar utama kekuatan yang dibangun sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Negara-negara yang selama puluhan tahun dipertahankan melalui biaya politik, ekonomi, dan militer, kini lepas satu demi satu tanpa intervensi langsung dari Kremlin. Dan ketika pengaruh Soviet di luar negeri mulai runtuh, krisis di dalam negeri pun bergerak menuju tahap yang lebih menentukan karena kegagalan ekonomi kini semakin nyata dirasakan oleh jutaan warganya. Setelah kehilangan kendali atas Eropa Timur, krisis Uni Soviet bergerak sepenuhnya ke dalam negeri. Reformasi ekonomi yang dimaksudkan untuk menyelamatkan sistem justru memunculkan kekacauan baru karena dijalankan setengah jalan. Mekanisme komando lama mulai dilonggarkan, tetapi sistem pasar yang dapat menggantikannya belum benar-benar terbentuk. Negara tidak lagi mampu mengendalikan distribusi seketat sebelumnya, sementara perusahaan dan pemerintah daerah mulai bertindak sesuai kepentingan masing-masing. Akibatnya, rantai pasok terganggu, produksi menurun, dan perekonomian semakin sulit dikendalikan dari pusat. Tekanan fiskal yang terus membesar memperburuk keadaan. Pemerintah masih harus membiayai subsidi dalam jumlah besar, sementara penerimaan negara terus melemah akibat turunnya produksi dan berkurangnya pendapatan ekspor. Untuk menutup kekurangan anggaran, jumlah uang yang beredar terus bertambah tanpa diimbangi ketersediaan barang. Harga resmi memang masih dikendalikan negara, tetapi di lapangan barang-barang justru menghilang dari rak toko, berpindah ke pasar gelap, atau hanya dapat diperoleh melalui jaringan informal dan barter. Uang tetap berada di tangan masyarakat, tetapi semakin sedikit kebutuhan yang dapat dibeli dengannya. Akibatnya, kelangkaan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari jutaan warga Soviet. Di kota-kota besar maupun kecil, antrean panjang untuk roti, susu, daging, gula, mentega, hingga sabun menjadi pemandangan yang semakin umum. Informasi mengenai barang yang baru tiba menyebar dari mulut ke mulut dan warga segera berbondong-bondong membentuk antrean tanpa kepastian apakah persediaan akan mencukupi. Banyak keluarga mulai mengatur pekerjaan dan aktivitas harian mereka berdasarkan jadwal distribusi toko. Bagi negara yang selama puluhan tahun mengklaim mampu menjamin kebutuhan dasar rakyatnya, pemandangan tersebut menjadi bukti paling nyata bahwa sistem itu tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Krisis ini bukan semata akibat menurunnya produksi, tetapi juga karena otoritas ekonomi pusat mulai terpecah. Sejumlah republik Soviet menahan pasokan untuk wilayahnya sendiri. Distribusi antar republik semakin terganggu, sementara banyak perusahaan memilih menyimpan stok atau menukarnya langsung daripada menjual melalui saluran resmi dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Ketika aturan lama masih berlaku tetapi tidak lagi dipatuhi, ekonomi bergerak menuju disintegrasi. Negara kehilangan kemampuan mengendalikan pasar, tetapi juga belum memiliki mekanisme baru yang mampu menjaga peredaran barang tetap berjalan. Dampaknya segera meluas ke ranah politik. Selama bertahun-tahun, legitimasi sistem komunis tidak hanya bertumpu pada ideologi, tetapi juga pada janji stabilitas. Pekerjaan tersedia, harga terkendali, dan kebutuhan pokok dijamin negara. Ketika kebutuhan paling dasar pun hanya dapat diperoleh melalui antrean panjang, janji tersebut kehilangan maknanya.
Kritik terhadap pemerintah tidak lagi terbatas pada kalangan intelektual atau kelompok reformis, melainkan menjadi bagian dari pengalaman sehari-hari jutaan warga yang merasakan langsung memburuknya kondisi ekonomi. Krisis pangan dan moneter ini akhirnya memperdalam perpecahan di dalam elit Soviet. Kaum reformis menilai perubahan harus dipercepat karena struktur lama sudah tidak dapat dipertahankan. Sebaliknya, kelompok konservatif di partai, militer, dan aparat keamanan meyakini bahwa keterbukaan politik serta melemahnya kontrol pusat justru menjadi penyebab utama kekacauan. Ketika situasi ekonomi terus memburuk dan kewibawaan Kremlin semakin menurun, kelompok garis keras ini mulai mempertimbangkan langkah yang jauh lebih drastis untuk merebut kembali kendali negara. Ketika krisis ekonomi terus memburuk dan republik-republik Soviet semakin menuntut kedaulatan yang lebih besar, konflik di dalam kepemimpinan Kremlin akhirnya mencapai titik puncaknya. Pada Agustus tahun 1991, sekelompok elit konservatif memutuskan bahwa reformasi Mikhail Gorbachev harus dihentikan dengan paksa. Mereka berasal dari jajaran tinggi Partai Komunis, militer, KGB, dan birokrasi negara yang meyakini bahwa keterbukaan politik serta pelonggaran kontrol pusat telah membawa Uni Soviet ke ambang perpecahan. Pemicu langsungnya adalah rencana penandatanganan perjanjian Uni Baru yang akan memberikan kewenangan jauh lebih besar kepada republik-republik anggota. Bagi kelompok garis keras, perjanjian itu bukan penyelamatan, melainkan awal dari pembubaran negara. Pada tanggal 19 Agustus, ketika Gorbachev berada di rumah peristirahatan negara di Voros, Crimea, kelompok tersebut mulai bergerak. Mereka mengisolasi Gorbachev, memutus seluruh saluran komunikasinya, lalu mengumumkan kepada publik bahwa presiden tidak lagi mampu menjalankan tugas karena alasan kesehatan. Sebuah komite darurat dibentuk untuk mengambil alih pemerintahan, sementara tank dan kendaraan lapis baja dikerahkan ke jalan-jalan Moskow. Melalui televisi negara, para pelaku kudeta menyatakan bahwa tindakan mereka diperlukan demi memulihkan ketertiban dan menjaga keutuhan Uni Soviet. Namun pada hakikatnya, langkah tersebut merupakan upaya untuk merebut kembali kendali pusat dengan menghentikan seluruh arah reformasi yang telah berjalan selama beberapa tahun sebelumnya. Hasilnya justru berlawanan dengan harapan mereka. Alih-alih memulihkan kewibawaan pemerintah pusat, kudeta itu memperlihatkan kepada publik bahwa inti kekuasaan Soviet telah terpecah secara terbuka. Tokoh yang segera tampil memimpin perlawanan adalah Boris Yeltsin, Presiden Republik Sosialis Federatif Soviet Rusia. Dari gedung parlemen Rusia atau White House, Yeltsin mengecam tindakan tersebut sebagai kudeta inkonstitusional dan menyerukan perlawanan sipil. Gambar dirinya berdiri di atas sebuah tank sambil membacakan pernyataan penolakan segera menyebar ke seluruh dunia dan menjadi simbol bahwa pusat kekuasaan di Moskow kini tidak lagi berbicara dengan satu suara. Respons masyarakat menjadi penentu jalannya peristiwa. Ribuan warga berkumpul di sekitar gedung parlemen Rusia, membangun barikade dan bersiap menghadapi kemungkinan penyerbuan. Di saat yang sama, sebagian satuan militer menolak menjalankan perintah untuk menggunakan kekuatan terhadap warga sipil. Para pelaku kudeta memang menguasai sebagian aparat negara, tetapi mereka gagal memastikan loyalitas seluruh rantai komando. Keraguan di tubuh militer dan aparat keamanan membuat keunggulan mereka di atas kertas tidak pernah berubah menjadi kendali yang nyata. Hanya dalam 3 hari, upaya kudeta itu runtuh. Gorbachev kembali ke Moskow, sementara para pelaku utamanya ditangkap atau disingkirkan dari kekuasaan. Namun kegagalan kudeta tidak menyelamatkan Uni Soviet. Sebaliknya, peristiwa itu menghancurkan sisa legitimasi pemerintah pusat. Jika sebelumnya Kremlin masih berusaha tampil sebagai pengelola reformasi, kini dunia menyaksikan bahwa jantung kekuasaan negara telah saling berhadapan. Partai Komunis kehilangan wibawanya dengan sangat cepat karena banyak tokohnya dikaitkan dengan upaya kudeta. Boris Yeltsin memanfaatkan momentum tersebut untuk menangguhkan aktivitas Partai Komunis di Rusia, sekaligus mengambil alih berbagai aset dan kewenangan penting yang sebelumnya berada di bawah pemerintah pusat Soviet. Republik-republik lain segera membaca perubahan itu.
Ketika pemerintah pusat bahkan tidak lagi mampu menjaga kesatuan komando di Moskow, alasan untuk tetap mempertahankan federasi semakin melemah. Dalam hitungan minggu, gelombang deklarasi kemerdekaan dan penegasan kedaulatan bergerak semakin cepat, terutama di kawasan Baltik, Kaukasus, dan sejumlah republik lainnya. Setiap republik yang melepaskan diri semakin mengurangi kewenangan Kremlin, dan setiap pelemahan Kremlin mendorong republik lain mengambil langkah serupa. Proses yang sebelumnya masih diperdebatkan sebagai kemungkinan kini berubah menjadi kenyataan politik yang sulit dibendung. Dengan demikian, kudeta Agustus tahun 1091 menjadi pukulan terakhir terhadap upaya mempertahankan Uni Soviet sebagai sebuah negara yang utuh. Ironisnya, usaha kaum konservatif untuk menyelamatkan sistem lama justru mempercepat keruntuhannya. Setelah itu, Moskow memang masih memiliki gedung pemerintahan, jabatan resmi, dan simbol-simbol negara. Namun, otoritas nyata atas federasi telah hilang. Ketika republik-republik mulai memisahkan diri satu persatu, akhir Uni Soviet tinggal menunggu pengesahan resminya. Pada akhir tahun 1991, pembubaran Uni Soviet tidak lagi menjadi kemungkinan, melainkan kenyataan yang hampir sepenuhnya tak dapat dibalikan. Setelah kegagalan kudeta Agustus, republik-republik anggota bergerak semakin cepat menjauh dari pemerintah pusat. Ukraina mempertegas langkah itu melalui referendum kemerdekaan pada tanggal 1 Desember. Hasil referendum tersebut menghilangkan salah satu pilar terpenting Federasi Soviet. Tanpa Ukraina, bersama Rusia dan Belarus, struktur negara yang dibangun selama hampir 7 dekade praktis tidak lagi memiliki fondasi untuk dipertahankan. Beberapa hari kemudian, para pemimpin Rusia, Ukraina, dan Belarus bertemu di Belaveza dan menyepakati bahwa Uni Soviet telah berhenti ada sebagai subjek hukum maupun realitas geopolitik. Sebagai penggantinya, mereka membentuk Persemakmuran Negara-Negara Merdeka. Kesepakatan itu pada dasarnya mengakhiri perdebatan mengenai masa depan Uni Soviet. Mikhail Gorbachev memang masih menjabat sebagai Presiden Uni Soviet secara formal, tetapi negara yang dipimpinnya telah kehilangan sebagian besar republik anggotanya, kewenangan politik, dan dasar hukum yang menyatukan federasi tersebut. Dalam beberapa minggu berikutnya, republik-republik lain memilih bergabung ke dalam kerangka baru atau menegaskan kedaulatannya masing-masing. Pemerintah pusat di Kremlin masih berdiri secara administratif, tetapi tidak lagi memiliki otoritas nyata atas negara yang selama ini menjadi sumber kekuasaannya. Pada tanggal 25 Desember tahun 1991, Gorbachev menyampaikan pidato pengunduran dirinya melalui siaran televisi. Dalam pidato itu, ia mengakui bahwa negara yang selama ini dipimpinnya telah berhenti ada. Kendali atas persenjataan nuklir strategis kemudian diserahkan kepada Boris Yeltsin sebagai pemimpin Rusia sebelum ia secara resmi melepaskan jabatannya. Momen tersebut menandai berakhirnya bukan hanya sebuah pemerintahan, tetapi juga sebuah negara yang selama hampir 70 tahun menjadi salah satu pusat utama kekuatan dunia. Tidak ada invasi asing ke Moskow, tidak ada pertempuran terakhir di ibu kota, dan tidak ada penandatanganan kapitulasi militer. Uni Soviet runtuh melalui akumulasi krisis ekonomi, perpecahan politik, reformasi yang gagal mencapai tujuannya, serta hilangnya kendali atas federasinya sendiri. Beberapa jam kemudian, simbol paling nyata dari perubahan itu terlihat di atas Kremlin. Bendera merah Uni Soviet dengan lambang palu arit diturunkan, lalu digantikan oleh bendera Federasi Rusia. Upacara itu berlangsung singkat, tetapi menjadi penanda berakhirnya sebuah negara yang pernah menguasai sebagian besar Eropa Timur, memimpin blok komunis dunia, dan menjadi penyeimbang utama Amerika Serikat sepanjang Perang Dingin. Yang tersisa bukan lagi Uni Soviet, melainkan 15 negara merdeka, dengan Rusia mewarisi kursi internasional, sebagian besar persenjataan strategis, dan posisi sebagai penerus utama negara tersebut. Bagi Amerika Serikat, berakhirnya Uni Soviet menandai kemenangan dalam Perang Dingin, tanpa konfrontasi militer langsung dengan rival utamanya. Washington memang tidak menghancurkan Soviet melalui invasi atau perang terbuka,
Namun strategi yang dijalankan selama dekade 1980-an, mulai dari perlombaan teknologi dan persenjataan, dukungan terhadap perang proksi di Afghanistan, hingga tekanan ekonomi yang mengeksploitasi kerentanan struktural Soviet, berhasil memperbesar tekanan terhadap sistem yang pada saat yang sama memang telah mengalami stagnasi dan krisis dari dalam. Kombinasi antara kelemahan internal dan tekanan eksternal, itulah yang pada akhirnya mempercepat keruntuhan negara tersebut. Runtuhnya Uni Soviet segera mengubah struktur politik internasional. Tatanan bipolar yang selama puluhan tahun membagi dunia ke dalam dua blok resmi berakhir. Amerika Serikat memasuki dekade 1990-an sebagai satu-satunya negara dengan pengaruh global yang benar-benar sebanding dengan status adidaya. NATO tetap bertahan, ekonomi pasar semakin meluas, dan banyak negara mulai menyesuaikan kebijakan luar negeri mereka terhadap keseimbangan kekuatan yang baru. Dengan demikian berakhirnya Uni Soviet bukan sekadar penutupan sebuah negara, melainkan penutupan satu babak besar dalam sejarah dunia. Persaingan yang selama puluhan tahun membentuk politik internasional berakhir tanpa perang langsung antara dua adidaya, tetapi melalui akumulasi tekanan ekonomi, politik, teknologi, dan geopolitik yang berlangsung selama bertahun-tahun. Kejatuhan itu menunjukkan bahwa dalam persaingan antar negara, kekuatan militer yang besar tidak selalu cukup untuk mempertahankan sebuah negara ketika fondasi ekonomi, politik, dan legitimasi di dalamnya mulai runtuh. Runtuhnya Uni Soviet memperlihatkan bahwa sebuah adidaya tidak selalu kehilangan posisinya karena dikalahkan di medan perang. Dalam banyak kasus, ancaman terbesar justru tumbuh dari dalam sistem yang selama bertahun-tahun menopang kekuatannya sendiri. Ekonomi yang semakin sulit beradaptasi, birokrasi yang kehilangan efektivitas, beban mempertahankan pengaruh global, serta keputusan-keputusan politik yang datang terlambat perlahan mengikis kemampuan negara untuk menopang kekuasaan yang telah dibangunnya. Ketika tekanan dari luar akhirnya datang, ia tidak menciptakan keruntuhan itu dari awal, melainkan mempercepat proses yang telah lama berlangsung di balik permukaan. Karena itu, Perang Dingin juga menunjukkan bahwa persaingan antara didaya tidak selalu dimenangkan oleh negara yang memiliki tentara lebih besar atau persenjataan lebih banyak. Yang sering menentukan justru kemampuan membaca kelemahan lawan, memilih medan persaingan yang paling menguntungkan, lalu mempertahankan tekanan itu dalam jangka panjang. Amerika Serikat tidak menghancurkan Uni Soviet melalui satu pertempuran yang menentukan. Sebaliknya, Washington memanfaatkan perlombaan teknologi, tekanan ekonomi, energi, dan perang proksi untuk memperbesar beban yang memang sudah ditanggung oleh sistem Soviet. Kemenangan itu lahir dari kemampuan mengeksploitasi keretakan yang telah ada, bukan semata-mata dari menciptakannya. Dari sudut pandang sejarah yang lebih luas, kisah Uni Soviet bukan hanya tentang berakhirnya satu negara, melainkan tentang batas yang pada akhirnya dihadapi setiap kekuatan besar. Semakin luas pengaruh yang dimiliki sebuah adidaya, semakin besar pula biaya untuk mempertahankannya. Militer harus terus diperkuat, sekutu harus terus dipertahankan, teknologi harus terus dikejar, sementara kebutuhan ekonomi di dalam negeri tidak pernah berhenti bertambah. Pada titik tertentu, tantangan terbesar bukan lagi bagaimana memperluas kekuasaan, tetapi bagaimana menjaga agar beban mempertahankan kekuasaan tidak tumbuh lebih cepat daripada kemampuan negara untuk menanggungnya. Maka, pertanyaan yang tersisa bukan lagi mengapa Uni Soviet bisa runtuh, melainkan apakah setiap negara yang mencapai puncak kekuasaan pada akhirnya memang akan menghadapi titik ketika biaya mempertahankan dominasinya menjadi lebih besar daripada manfaat yang diperolehnya, atau justru sejarah hanya sedang menunggu untuk menguji apakah masih ada adidaya yang mampu mematahkan pola tersebut.